menyisir sungai. Pangeran ini orang alam utara dan sungai Andai. Pangeran menyisir sungai itu. Habis pangeran ke utara, terus lagi ke alam selatan, jalan-jalan melewati Bansal alam tengah, alam utara, keluar di rumah sakit, sampai rumah sakit, langsung nyebrang dari Tugus Tunas, masuk ke Sungai Jaya. Masuk ke Sungai Jaya, belok kanan ke Adiaksa, melewati Uniska, sampai terus ke perdagangan, sampai ke Simpang 4 HKSN yang ada di Indomaret, sampai situ. Setelah itu balik kanan Tuban. Tangkapan kami, hasil tangkapan itu bahasanya tangkapan APK yang ditertibkan itu jumlahnya 161. Hasil tangkapan itu terbanyak sekota Banjarmasin. Yang lain Banjarmasin Tengah, Barat, Timur, Selatan di bawah 100 semua. Karenanya yang jadi 100. Nah, kenapa ini terbanyak? Apakah utara ini paling banyak melakukan pelanggaran? Tidak. Kami paling banyak menyisir tempat, kami menyisir 6 kelurahan. Yang padahal hasil itu masih sedikit lagi dibanding APK-APK yang melanggar yang ada. Kenapa masih banyak misalnya dia masuk ini kalau utara ini kan AMP kalau banyak kok ada AMP. Oh semua AMP kan? Kalau utara mana? Oh di sini kan? Kalau utara KMB ada apa-apa KMB, kenapa mobil-mobil itu masih ada? Kami tidak mau masuk karena kami membawa berita, membawa biasa bawa PP, nah melewati Bansal Tuban Alih, berselisihan apa aja kan masuk ke dalam situ. Nah, lalu apakah bisa Bapak Ibu pengawas TPS menertibkan APK tersebut? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah resmi menjadi pengawas TPS, Bapak Ibu sudah memiliki surat perintah tugas. Lalu kenapa kami ada disuruh? Misalnya, kenapa kami ada diarahkan untuk melakukan penertiban? Ini kebijakan kami karena Bapak Ibu belum memiliki ID card. Sulit rasanya kalau kita tidak menggunakan atribut, tapi kita sudah action. Sulit, atributnya nggak ada action. Kalau yang atributnya ada aja action waktu tahun lalu yang di muka bandara itu kasus kan? Yang meraba-raba di muka bandara. Nah ini kita ada atributnya walaupun kita memegang surat perintah tugas. Nanti Bapak Ibu setelah memiliki ID card akan dikomunikasikan oleh pengawas kelurahannya untuk penertiban tersebut. Terlebih, nah baru masuk ke terlebih penertiban itu ada di tanggal 6 sampai 8 Desember. Kenapa penertiban ada di tanggal 6 sampai 8? Itu adalah masa tenang yang saat ini kami tertibkan. Itu adalah APK melanggar. APK melanggar itu apa? Contoh, memasang di pohon, memasang di tiang listrik, memasang di tempat ibadah, memasang di tempat pendidikan itu melanggar. Memasang di fasilitas umum seperti kantor kelurahan, puskesmas itu melanggar. Itu kami catat. Yang saat ini karena pemberhentian tanggal 6 sampai tanggal 8 itu ada lagi melanggar kata pokoknya bila ada APK pasti melanggar. Kenapa? Karena masa tenang harus steril, baik itu dari APK maupun dari bahan kampanye. Apa perbedaan APK dan bahan kampanye? Ada APK, ada bahan kampanye. APK itu alat peraga kampanye, bahan kampanye ya bahan kampanye. Contohnya apa? Alat peraga kampanye sabun, baliho, videotron,
Kita hari Rabu pemilihan, malam Selasa kami patroli pengawasan, menyisir perdagangan, melihat sekalinya ada di pagar pulang atau tempel sudah kami mengisi pagar pulang, karena itu sudah masuk masa tanam. Melanggar dan melanggar tetap dibereskan, disterilkan. Nah, di sini ada tanggal 4 Desember agenda pengawasan. Pengumuman hari, waktu, dan tempat pemungutan suara. Jadi tanggal 4 itu KPPS sudah wajib mengumumkan apabila harinya hari apa, pemungutan suara, tempatnya di mana, lawan tanggalnya tanggal berapa, waktunya jam berapa. Itu kita awasi pengumuman itu diumumkannya kapan datang. Biasanya diumumkan di tempat-tempat atau di muka rumah RT, atau ada di pengumuman di musola kan, ada di daerah itu ada pengumuman, atau di pos amrin kan, kalau ada posnya biasanya ada tempel pengumuman itu. Kemudian tanggal 6 Desember penyampaian pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih. Nah, jadi ini penyampaian pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara ini bisa dikatakan penyampaian formulir C pemberitahuan. Dulu kenalnya C6 undangan, karena dulu itu namanya C6 undangan. Tapi nangguang ini namanya formulir C pemberitahuan. Ini namanya undang-undang IPA, aturan ini bisa berubah. Nah, umpat pilih tahun semalam lain aturannya lo tahun ini. Jadi pun ada di sini pengawas TPS dan pengalaman tahun dahulu, jangan merasa bisa. Kenapa merasa bisa? Kenapa? Karena aturannya berbeda. Di sini kita ada karena aturan, karena dijelaskan oleh mungkin Pak Isan atau ibu orang. Aturan kayak apa memilih di COVID? Kayak apa orang yang kena COVID kok hendak memilih kayak apa? Itu kan dijelaskan. Jadi berbeda aturannya. Di sini politik uang berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu yang memberi dan menerima, di tahun ini yang memberi dan menerima sama-sama hukum. Tahun dulu yang memberi dan menerima ada. Dasar hari ini menerima dilaporkannya. Kan Bapak tahu menerima. Tahun ini nang menerima kemajuan. Karena dia menerima. Nah, itu beda. Jadi kadang-kala yang berpengalaman tahun dahulu hendaknya kepada bisa di tahun ini. Itu. Makanya jalur penting dan wajib diikuti bimbingan di sini oleh seluruh pengawas TPS. Dulu sangat menyayangkan kalau ada pengawas TPS dan tidak bisa mengikuti ini. Kayak kalau pengawas kawanan kita tadi ada beberapa ikut yang beli. Yang beli beberapa itu ya enak kami ditek sorangan itu konsekuensinya kami, itu tanggung jawab kami, bukan